Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa in qila fama ma'nar ridha bil qada'i wa haqiqatu dzalika wa hukmuhu. Fa'in qila, jika ada yang bertanya, fama makna ridho bil qada'i, lalu apa yang dimaksud dengan menerima ketetapan Allah? Wa haqiqatu dzalika, dan hakikat menerima ketetapan Allah. Wa hukmuhu, dan apa hukumnya. Fa'lam anna ulama ana qalu innar ridho tarkus sukhti was sukhtu dzikru ghairi ma qadallahu ta'ala bi annahu aula bihi wa aslahu lahu fima la yastayqinu fasadahu wa salahahu. Hadza syartun fihi fa'lam dzalika. Fa'lam, maka perlu kita ketahui bersama, anna ulama ana, bahwasanya ulama kita, qalu, mereka berpendapat, innar ridho tarkus sukhti, sesungguhnya ridho dengan ketetapan Allah artinya tidak marah, tidak menolak, tidak berontak, tidak mengeluh. Banyak ya jadinya. Tarkus sukhti. Wasukhtu, dan arti dari mengeluh, kita artiin mengeluh aja ya. Dzikru ghairi ma qadallahu ta'ala, yaitu menyebut-nyebut sesuatu yang bukan, yang tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuknya. Bi annahu aula bihi wa aslahu lahu, dengan menganggapnya, dengan menganggap bahwa hal tersebut
lebih utama untuknya dan lebih layak baginya. Udah tuh. Itu artinya ngeluh. Fima la yastayqinu fasadahu wa solahahu, pada hal-hal yang tidak bisa dia yakini kerusakannya dan kebaikannya. Hadza syartun fihi, inilah syarat yang terdapat di dalamnya. Fa'lam dzalika, maka perlu kita ketahui bersama hal yang demikian. Udah tuh jelas. Ustaz Satiri paham? Ngorok? Udah sudah itu. Majudin? Udah. Apa? Hah? Kagak ngeluh, ngapa? Iya, ini makanya dijelaskan. Menerima ketetapan Allah artinya tidak mengeluh. Mengeluh itu seperti apa sih mengeluh? Dzikru ghairi ma qadallahu ta'ala bi annahu aula bihi. Menyebut sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya dan menganggap bahwa itu lebih utama, lebih baik baginya dan lebih layak untuknya. Itu mengeluh tuh. Misalkan Bang Ipul dagang, tahu-tahu ditetapkan oleh Allah bahwa dari dagangannya dia rugi, gitu kan. Kemudian dia ngomong, coba aja kalau untung. Nah itu namanya menyebutkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. Kan Allah menetapkannya rugi, dia masih ngarepin untung. Coba aja kalau untung ya. Bang Tony dapat proyek kagak tembus, langsung dia akan ngomong, coba aja kalau gol ya, udah kaya kali kita. Itu namanya menyebutkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. Timbang begitu aja itu dianggap mengeluh. Asuh tuh. Gitu. Mengajudin warungnya sepi, kacau ngomong, coba kalau rame ya. Itu udah dianggap tuh. Tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian menyebutkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan menganggap bahwa itu lebih utama baginya. Apa itu? Keliling rumahnya sepi, padahal kalau lakunya banyak pulang enak ini, gitu. Itu namanya suhtu, menyebutkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah untuknya. Begitu aja itu dianggap mengeluh. Bukan cuma cerita ke orang lain, bukan. Ngomong begitu aja kita udah dianggap mengeluh. Budin? Jelas tuh. Hah? Ya, iya. Bukan. Gerutu. Apanya? Iya, dewek kagak pakai cerita, kagak. Itu aja dianggap mengeluh udah. Artinya sudah dianggap tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah.
Begitu Ustaz. Ya, padahal kalau gol kaya kalau kita udah begitu. Itu dianggap mengeluh. Apalagi kalau pencerita mah gitu. Makin nemen gitu. Kagak diceritain aja kita ngerutu dewek di hati masih salah, apalagi apa cerita sama teman gitu. Apalagi sampai ngeluh sama orang lain gitu. Itu tuh biar paham. Berarti sebaliknya, nggak mengeluh artinya udah rasain aja apa yang ditetapkan oleh Allah, ya kita terima aja udah. Nggak usah muncul pikiran macam-macam di hati. Apa Ustaz? Fa'in qulta, jika kamu bertanya, alaysa syururu wal ma'asi biqada illahi ta'ala wa qadarihi, bukankah keburukan dan perbuatan maksiat pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditakdirkan oleh Allah. Fa kaifa yardal 'abdu asyarra wa yalzamuhu dzalika? Bagaimana mungkin seseorang harus menerima perbuatan buruk wa yalzamuhu dzalika, dan itu menjadi kewajiban baginya. Lah, bukannya keburukan dan maksiat juga ketetapan Allah? Berarti kita harus menerima dong kalau kita ditetapkan melakukan keburukan. Gitu. Abang Budi? Fa'lam anna ridho innama yalzamuhu bil qada'i. Perlu kita ketahui bahwasanya ridho menjadi kewajiban dengan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Wa qada'u syarri laisa bisyarrin, dan ketetapan Allah akan keburukan laisa bisyarrin bukanlah hal yang buruk. Wa innama syarru huwal maqdiyu, yang dianggap buruk yaitu apa yang ditetapkan. Fala yakunu ridwan bisyarri, maka kita menerima ketetapan Allah seperti itu tidak berarti kita menerima perbuatan buruk. Apa Ustaz? Apa? Hah? Kagak paham. Kagak paham. Muter-muter. Muter-muter. Apa Ustaz? Ketika kita ditetapkan oleh Allah untuk mengerjakan kemaksiatan, kita ditakdirkan mengerjakan perbuatan maksiat, kita harus menerima takdir itu, bahwa ini takdir dari Allah, bahwa ini ketetapan Allah. Kita harus terima itu. Tapi bukan berarti kita menerima keburukannya. Tetap kita menolak, ya Allah. Begitu Ustaz. Ketetapan Allah bahwa kita harus melakukan perbuatan maksiat, kita terima. Ya memang sudah ditakdirkan, kita nggak akan bisa ngelak. Gitu. Tapi kita nggak menerima keburukan itu. Artinya jangan seneng malah. Ketika melakukan perbuatan buruk, jangan malah seneng. Tetap kita nggak boleh ridho terhadap perbuatan buruk. Artinya berusaha memperbaiki diri ke depannya. Gitu maksudnya. Ketetapan Allah kita terima. Bahwa hari ini saya melakukan perbuatan maksiat, iya saya terima. Ini sudah ketetapan Allah. Tapi kita bukan ridho sama keburukannya. Kita coba perbaiki diri kita agar jangan sampai melakukan perbuatan itu lagi.
Gitu. Paham? Bagaimana paham? Ntar ada contohnya. Apa? Misalkan saya dapat hadiah dari Bang Sarip baju rombeng. Baju rombeng. Betul. Saya terima karena ini pemberian Bang Sarip. Karena Bang Sarip itu termasuk orang yang saya sukai. Saya terima pemberiannya. Tapi bukan berarti saya suka sama baju rombengnya. Saya udah terima, saya mau buang kek, mau ngapain kek, begitu. Ustaz. Bahwa ini ketetapan Allah saya terima. Gitu. Tapi bukan berarti saya suka melakukan keburukan. Begitu artinya. Begitu Mas Arif ya. Lagian si Mas Arif pakai ngasih baju rombeng, saya buang, saya jadiin topo. Gitu. Waqad qala syuyukhuna rahimahumullah al-maqdiyatu arba'atun nikmatun wa syiddatun wa khairun wa syarrun. Para guru-guru kita rahimahumullah berkata, yang ditetapkan oleh Allah ada 4: nikmat, kesulitan, kebaikan, dan keburukan. Fan nikmatu yajibur ridho fiha bil qadi wal qadai wal maqdi. Wa yajibu alaihi syukru min haitu innaha nikmatun. Wa izharil minnati alaihi bi ibda'i atarin ni'mati. Fan nikmatu, maka ketetapan Allah berupa nikmat yang kita terima, yajibur ridho fiha, wajib menerima dalam hal itu, wajib menerima nikmat tersebut, bil qadi wal qadai wal maqdi. Wajib ridho terhadap zat yang menetapkan nikmat itu, wal qadai, dan ridho dengan ketetapannya, wal maqdi, dan ridho dengan apa yang ditetapkan. 3 tuh. Amal zat yang menetapkannya kita ridho, dengan ketetapannya kita ridho, dengan yang ditetapkan, nikmat yang ditetapkan untuk kita ridho dalam hal nikmat. Wa yajibu alaihi syukru, dan wajib atasnya bersyukur, min haitu innaha nikmatun, dari sisi bahwasanya ketetapan yang dia terima itu berupa nikmat. Wa izharul minnati alaihi bi ibda'i atarin nikmati, dan dia zahirkan anugerah Allah yang diberikan atasnya dengan memunculkan bekas-bekas nikmat yang dia terima. Amor.
Itu kalau menerima ketetapan dari Allah berupa nikmat. Gampang itu mah ya. Gampang itu mah ya. Nerimanya gampang gitu. Ridhonya gampang. Tugas kita ridho dengan zat yang menentukan, kemudian ridho dengan ketetapannya, dan ridho dengan yang ditetapkan. Selanjutnya tugas kita wajib bersyukur karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah dan menzohirkan anugerah yang Allah berikan dengan memunculkan bekas-bekasnya. Apa Pak Ibu? Mas Wahyu habis dapat gusuran tol gitu. Itu harus dizohirkan tuh nikmatnya. Apa dibeliin rumah, apa dibeliin mobil, motor gitu. Itu menzohirkan nikmat Allah. Mang Sarip punya bini cakep, harus dizohirkan, tenteng kemana-mana gitu. Gitu. Apa Ibu? Jangan sampai kalah sama Bang Ipul. Bang Ipul aja bininya ditenteng kemana-mana. Karena dulu ada sahabat waktu bertemu dengan Rasulullah, dia pakai pakaian lusuh. Ditanya sama Rasul, emang kamu nggak punya harta? Sahabat jawab, punya ya Rasul. Sampai Rasul bilang, apabila kamu diberikan nikmat oleh Allah, fal yuro atau nikmati. Maka perlihatkan bekas-bekas nikmat. Jangan pakai baju lusuh mulu, beli yang cakep baju. Bentuk syukur kita kepada Allah dan menzohirkan anugerah yang Allah berikan. Pakai Pak Juju motor yang cakep, menzohirkan nikmat Allah. Jangan motor butut mulu dipakai. Apa Ibu? Bukan hijau, bukan. Pak Juju ini. Hijau lagi. Itu menzohirkan anugerah Allah namanya. Apa Ustaz? Ya, duit banyak disimpan doang buat apa? Menzohirkan. Gitu. Wa izharul minnati alaihi bi ibda'i atarin nikmat. Dengan memunculkan bekas-bekas nikmat. Motor ada, mobil ada, mana-mana naik sepeda aja, mana udah rombeng buat sepedanya. Jangan begitu Mas Wahyu, jangan. Beli motor yang cakep, Beat warna merah. Beat masih kurang ya. Apa motor Batoni? PCX. Ada nomornya 160 ya. Tapi kalau buat kita mah rasanya ridho aman nikmat Allah mah udah biasa itu ya. Bisa itu pasti bisa. Wasyiddatu, ketetapan Allah selanjutnya yaitu kesulitan. Yajibur ridho fiha bil qadi wal qadai wal maqdi. Kita wajib menerima terkait kesulitan yang Allah tetapkan. Bil qadi, kita harus menerima zat yang menetapkan, wal qadai dan ketetapannya, wal maqdi dan yang ditetapkan. Wa yajibu alaihi sabru min haitsu innaha syiddatun. Selanjutnya kita juga wajib bersabar dari sisi bahwasanya ketetapan yang kita terima merupakan kesulitan. Cuma nggak disuruh menzohirkan, ini mah enggak. Kalau bisa ditutupin. Kalau ngalamin kesulitan ditutup serapat-rapatnya. Jangan sampai ada orang tahu. Bang Tony, jangan terbalik Bang Tony. Giliran ngalamin kesulitan cerita. Dan lagi dapat duit, diem.
Balik. Amin. Jadi kalau dapat nikmat kita wajib bersyukur, mendapatkan kesulitan kita wajib bersabar. Wal khairu ketetapan Allah selanjutnya yaitu kebaikan. Yajibur ridho fihi bil qadi wal qadai wal maqdi. Kita wajib menerima dengan zat yang menetapkan, menerima ketetapannya dan menerima hal yang ditetapkan. Wa yajibu alaihi dzikrul minnati min haitsu innahu khairun waffaqahu lahu. Dan wajib mengingat anugerah Allah sekiranya bahwa kebaikan itu Allah berikan taufiknya kepada kita. Karena kita balik lagi, kita tidak akan bisa melakukan perbuatan baik kalau taufiknya tidak diberikan oleh Allah. Makanya ketika kita ditetapkan oleh Allah bisa mengerjakan kebaikan, kita ingat lagi bahwa ini anugerah Allah. Bahwa saya bisa mengerjakan kebaikan ini karena taufik dari Allah. Itu tugasnya tuh. Kalau kita ditetapkan melakukan kebaikan. Amr. Wa syarru yajibu alaihi fihi ridho bil qadi wal qadai wal maqdi min haitsu innahu maqdiyun la min haitsu innahu syarrun. Dan ketetapan Allah selanjutnya yaitu keburukan. Wajib atasnya menerima zat yang menetapkan, menerima ketetapannya dan menerima hal yang ditetapkan sekiranya bahwa itu merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, bukan dari sisi bahwasanya itu keburukan. Alasan kita menerimanya karena ini ditetapkan oleh Allah, bukan karena ini keburukan. Wa kaunuhu maqdiyan yarji'u ilal qadi wal qadai bil haqiqati. Dan keadaannya ditetapkan itu kembali kepada zat yang menetapkan wal qadai dan ketetapannya bil haqiqati secara hakiki. Hakikatnya karena ini ditetapkan oleh Allah berarti kita menerima zat yang menetapkan itu dan menerima ketetapannya. Abu Zaid. Wahada hal ini kama annaka tardo madhabal mukhalifi ayyakuna ma'luman laka la ayyakuna madhaban laka. Sebagaimana annaka tardo madhabal mukhalifi an ayyakuna ma'luman laka. Kamu menerima mazhab yang berbeda bahwa mazhab itu menjadi pengetahuan untukmu. La ayyakuna madhaban laka, bukan keadaannya menjadi mazhab untukmu. Udah tuh. Udah Ustaz? Jelas itu? Paham? Thumma kaunuhu ma'luman yarji'u ilal ilmi. Kemudian keadaannya mazhab yang berbeda itu makluman menjadi sebuah pengetahuan, yarji'u ilal ilmi, kembali kepada ilmu. Faridho wal mahabbatu innama yakunu bil haqiqati lil ilmi. Maka kamu ridho dan suka secara hakikatnya kamu ridho dan cinta kepada ilmu.
bimadhabil ghairi, tentang madhab yang lain, la bimadhabihi, bukan ridho dan cinta dengan mazhabnya. Fakadzalika ridho bil maqdi, begitu juga arti dari ridho, menerima dengan hal yang ditetapkan oleh Allah terkait keburukan. Jelas bagaimana? Bisa dipahami itu. Apa kemudian? Susah sendiri? Nambahin nggak? Cukup? Itu udah paham? Mengajudin, jangan diem aja lah. Lah, ngapa ya? Bang Herik udah jelas itu? Manggut-manggut tapi belum. Manggut belum. Udah. Bang Udin? Ini dikasih contoh ya oleh Imam Al-Ghazali terkait tadi tuh takdir Allah, ketetapan Allah yang buruk, gitu, tentang keburukan. Contohnya kayak mazhab. Kan banyak mazhab yang berbeda-beda gitu. Kita menerima ada perbedaan mazhab itu, ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah. Kita tahu itu dan kita terima bahwa ada perbedaan mazhab. Tapi hanya sekedar mengetahui, makluman laka. Bukan berarti kita menjadikan mazhab yang berbeda itu sebagai mazhab kita. Kita tahu paham Wahabi misalkan. Udah sekedar tahu, menerima bahwa ada perbedaan mazhab dan ada sebuah mazhab yang berlandaskan paham Wahabi. Tapi bukan berarti kita menjadikan Wahabi itu sebagai mazhab kita, sebagai paham kita. Jika seperti itu, maka kita dianggap menerima pengetahuan tentang mazhab yang lain gitu. Tapi bukan berarti menjadikan mazhab itu menjadi mazhab kita. Kita menerima bahwa keburukan memang ditetapkan oleh Allah. Tapi bukan berarti kita senang ketika melakukan perbuatan buruk, begitu kemudian. Itu contohnya begitu doang. Mazhab kan berbeda-beda. Bahkan ada mazhab yang menyimpang. Kita tahu ada mazhab yang menyimpang, ya cukup sekedar tahu. Tapi tidak menjadikan mazhab itu sebagai mazhab kita. Contohnya kayak gitu. Udah tuh jelas. Fa'in qila, jika ada yang bertanya, farrodi hal yakunu mustazidan, kalau seseorang kerja rodi, Bang Hendrik ya kerja rodi sama bininya, dia yang capek setoran ke bininya, dia capek setoran ke bininya, kerja rodi. Apakah orang yang menerima ketetapan Allah boleh mencari tambahan? Hal yakunu mustazidan. Mustazidan itu artinya toliban liziyadah, mencari tambahan. Amor.
Bang Ipul dikasih nikmat mobil hijau, boleh nggak nyari tambahan? Boleh. Gitu. Begitu Bang Ipul? Boleh. Bukan berarti orang yang nyari tambahan, mencari hal yang lebih baik itu nggak ridho dengan ketetapan. Oh bukan. Apa Bang? Bang Tony bininya kurang cakep, dia nyari tambahan. Apakah boleh? Tergantung bininya. Qila lahu, maka ada ulama yang menjawab pertanyaan ini, na'am. Boleh, iya. Hal yakunu mustazidan, apakah orang yang ridho dengan ketetapan Allah mencari tambahan? Iya, boleh. Bisyartil khairi wassolahi dunal hukmi. Dengan syarat dia mencari yang baik dan mencari yang layak. Dunal hukmi, tanpa memastikan hal itu. Wala yukhrijuhu dzalika 'anir ridho, dan hal itu tidak membuat dia keluar dari ridho. Tidak membuat dia dianggap tidak menerima ketetapan Allah. Dengan mencari tambahan bukan berarti dia enggak menerima ketetapan Allah, bukan. Bal ayyadulla 'ala ridho fahuwa aula. Bahkan ketika seseorang mencari tambahan dari apa yang dia terima sekarang, itu menunjukkan bahwa dia menerima ketetapan Allah. Fahuwa aula, maka itu lebih utama. Fa inna man a'jabahu syai'un wa radiya dzalika istazada minhu. Karena orang yang menganggap bagus sesuatu dan dia menerima yang demikian, istazada minhu, pasti akan mencari tambahannya. Apa Hendrik? Kemudian, kenapa Mang Pudin pengen punya mobil bagus? Karena yang jelek aja ditungganginnya enak, apalagi yang bagus begitu. Makanya nyari tambahan. Begitu. Istazada minhu. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hadara labanu yaqulu Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dihidangkan susu, yaqulu, maka beliau bersabda, maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami pada susu ini. Wazidna minhu, dan tambahkan untuk kami yang lebih dari susu ini. Boleh tuh kemudian minta ditambahin. Kamu Jamal? Cuman jangan coba-coba ngaji. Nambahin. Tidak memastikan. Pokoknya saya kudu dapat yang lebih banyak lagi, itu kan memastikan. Gitu. Dunal hukmi, tanpa memastikan. Wa fi ghairihi, dan di dalam doa Rasul yang lainnya, yaqulu, beliau berdoa, wazidna khairam minhu, dan tambahkan untuk kami sesuatu yang lebih baik darinya. Jadi boleh tuh. Bukan berarti kita tidak menerima ketetapan Allah. Mas Wahyu saat ini dikasih kerjaan, dia mengharapkan kerjaan yang lebih baik, sah-sah aja boleh. Bukan berarti dia tidak menerima ketetapan Allah yang sekarang sedang dijalani. Boleh-boleh aja memohon yang lebih baik dari yang sekarang kita jalani. Bukan berarti dengan begitu kita
tidak menerima ketetapan Allah. Begitu Mas Arif? Wa fi mawdi'in minal mawdi'aini lam yadulla ala annahu ghairu radin bima qaddarallahu ta'ala lahu min dzalika. Di tempat manapun dari dua doa ini, dari dua tempat ini, lam yadulla, tidak ada satupun yang menunjukkan ala annahu ghairu radin bima qaddarallahu ta'ala lahu min dzalika, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuknya dari yang demikian. Begitu dihidangin susu, dia minum, Rasul minum, tapi tetap doanya, dan berikanlah yang lebih baik kepada kami dari susu ini. Hah? Beda. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Cuma doa ini kita nggak pernah baca ya. Allahumma barik lana fihi ma razaqtana wa qina adzabannar gitu. Besok pakai Bang Ibul. Pas habis main sama bini, ya Allah berikanlah keberkahan untuk saya pada istri saya yang ini, dan tambahkanlah yang lebih baik dari ini. Ya kan susu juga. Susu. Gitu. Dan kalau Rasul makan minum doanya seperti itu. Allahumma barik lana fihi wa zidna khairam minhu. Ya Allah berikanlah keberkahan untuk kami pada apa yang kami makan, dan berikanlah tambahan yang lebih baik darinya. Dipakai bener nih Bang Ipul nih. Fa'in kulta lam yudhkar anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-istithna'u wa syartul khairi was solahi. Jika kamu bertanya, tapi di dalam doa ini tidak disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya kalimat istisna, memasrahkan kepada Allah, berpasrah kepada Allah, wa syartul khairi was solahi, dan tidak disebutkan juga syarat kebaikan dan yang layak. Doanya Rasul nggak begitu. Berarti boleh dong memastikan. Bahasa kita aja. Kan di doa ini Rasul nggak pakai istisna dan nggak ada syarat kalau itu memang baik buat saya ya Allah gitu. Nggak pakai begitu. Pokoknya minta aja udah. Fa'lam anna hadhil umura innama takunu bil qalbi. Maka perlu kita ketahui bahwasanya permasalahan ini, masalah istisna dan syartul khairi was sholah, adanya di hati. Nggak perlu dibaca dalam doa. Ya Allah saya minta rezeki yang banyak kalau emang itu yang terbaik buat saya. Nggak perlu udah. Minta aja rezeki yang banyak. Itu cukup di hati aja. Aku mantap. Apa Ibu? Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya jika Engkau menghendaki. Nggak perlu udah. Jadikan saya yang kaya aja udah. Jadi kenapa Rasul tidak menyebutkan istisna dalam doanya yang tadi dan tidak menyebutkan syartul khairi was sholah? Karena hal ini mah adanya di hati. Masalah berserah diri kepada Allah, menyerahkan permasalahan kita, itu adanya di hati, nggak perlu diucapkan.
Wa anna ma yuqalu bil lisani ibaratun an dzalika, dan bahwasanya apa yang diucapkan dengan lidah hanya gambaran dari apa yang ada di hati. Fala mu'tabara bi tarki ibaratihi ma'a husulihi bil qalbi. Apa Ustaz? Fala mu'tabaro, maka tidak perlu penjelasan ma'ahusulihi bil qalbi, ketika hal itu sudah ada di dalam hati, bitarki ibaratihi, dengan tidak menyebutkannya di dalam doa. Nggak perlu dijelasin, yang penting di hatinya. Fa'lam dalika mufiqon rasyidan, maka ketahuilah ini semua, insya Allah kamu akan mendapatkan taufik dan akan mendapatkan bimbingan. Udah tuh, itu terkait menerima ketetapan Allah. Udah tuh, jelas Ustaz. Bagi pul, nambahin bagi pul? Enggak, cukup. Bang Waruk kali? Bang Yudin? Hukumnya. Kemarin, malam Jumat kemarin ngaji apa kagak? Ngaji apa kagak, Bang Andi? Nanya Bang Andi lagi, yang sama-sama kagak. Aduh. Bukan dosa lagi kalau kemarin membahasanya. Bahkan ketika seorang nabi mengeluh, sedikit aja terlintas di hatinya keluhan tentang apa yang ditetapkan oleh Allah, Allah ancam, akan aku cabut pakaian kenabian dan akan aku jerumuskan kamu ke neraka. Itu nabi ngeluh sekali. Bukan dosa lagi, Bang Judin. Oh, hah? Contohnya itu kemarin kan. Oh, kemarin hadir apa kagak? Bukannya cuma dosa. Man lam yardo biqodoi walam yasbir ala balai falyatlub robban siwai wal yakhruj min baini samai wa ardi. Orang yang tidak mau menerima ketetapanku, kata Allah dalam hadis qudsi gitu, dan tidak bersabar atas ujian, atas musibah yang aku berikan, silahkan cari Tuhan lain selain aku, dan silahkan keluar dari bumiku dan langitku. Itu bukan dosa lagi, begitu udah diusir sama Allah. Apa Ustaz? Nabi aja yang namanya kekasih Allah, ngeluh sedikit aja di hati, langsung diancam, aku cabut pakaian kenabianmu. Apalagi kita. Gitu, itu bahasan mau buat kemarin yang Bang Andi nggak hadir. Udah tuh, jelas ya? Makanya sangat penting menerima ketetapan Allah. Tadi 4 tuh. Ada yang berupa nikmat, ada yang berupa kesulitan, ada yang berupa kebaikan, ada yang berupa keburukan. 4-4-nya harus kita terima.
Apa Ustaz? Dah. Bedainnya itu Kalau nikmat, selain kita harus menerima ketetapannya, kita harus bersyukur dan menzohirkan nikmat itu. Kan itu. Tapi jangan cuma cerita doang, cerita doang sama temen lagi. Tentang wa amma binikmati rabbika, apa hadis cerita doang. Traktir temen, gitu. Ajak jalan-jalan, lagi dapat nikmat ini. Kalau kesulitan, selain kita menerima ketetapan Allah, kita juga wajib bersabar. Kebaikan, ketika kita ditetapkan bisa melakukan kebaikan, selain kita menerima ketetapannya, kita juga kewajiban mengingat bahwa kebaikan yang kita kerjakan ini merupakan anugerah dari Allah. Karena kita diberikan taufik sehingga bisa mengerjakannya. Nah, keburukan kita wajib menerima ketetapan itu sambil kita menolak keburukan itu. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam keburukan yang sama, gitu. Begitu, Ustaz. Menerima ketetapannya, tapi tidak menerima perbuatan buruk. Jangan sampai kejadian lagi. Itu tugasnya. Ada 4. Udah. Jelas itu. Bang Ibul, udah. Mau jawaban namanya kali? Bang Budin enggak? Maksudnya? iya maksudnya dibimbing sama orang. Buat minta tambahan? Ya sendiri boleh, dibimbing boleh kalau minta tambahan. Hah? Apanya? Ya artinya di dalam hati aja tadi. Itu masalah istisna yang dari hati mah. Kalau minta tambahan mah di mulut gak boleh. Istisnanya berserah kepada Allahnya itu di hati. Kita cukup minta tambahan aja. Tapi kita serahkan kepada Allah. Mau dikabulkan atau tidak itu mah terserah Allah. Itu istisnanya di hati gitu. Enggak perlu pas doa, ya Allah berikanlah saya harta yang melimpah. Pakai istisna lagi di situ kan. Ya tapi terserah engkau aja ya Allah. Gitu. Kagak pakai. Itu cukup di hati aja. Apa Ibu? Iya, tapi jangan minta, tapi terserah ya, terserah engkau aja ya Allah. Itu istisnanya di hati, gitu, berserahnya di hati, mintanya di mulut. Jadi yang ada di hati istisna dan syartul khairi itu cukup di hati dah. Minta doa aja, gitu. Istisna berpasrahnya, berserahnya kepada Allah dan syartul khairnya di hati. Jika memang itu yang terbaik buat saya, gitu. Begitu Bang Budin. Bukan arti doanya di hati, bukan. Nah, doa mah di mulut. Gitu. Jangan salah paham ini. Doanya di hati, lagi minta tambahannya di hati. Iya, ada jam 2. Hah? Kode gitu, kode. Udah tuh jelas. Jadi kita kesimpulannya, apapun yang kita terima ketetapan Allah, baik itu berupa nikmat, kesulitan, perbuatan baik, perbuatan buruk, kita terima itu. Sambil tadi ada tugas-tugasnya masing-masing. Nikmat tugasnya apa,
ketika ngadapin kesulitan tugasnya apa, keburukan dan kebaikan juga apa yang harus kita lakukan. Dah. Al-aridur rabi'u jam 2. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.